Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan Lentera Kehidupan, edisi Selasa 29 September tahun 2020. Untuk kita bersyukur bersama sebab hari ini Tuhan boleh mengaruniakan kasih setia-Nya dan kita boleh bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara dimanapun kita berada, mari kita tundukkan kepala untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ada sukacita yang besar ya Tuhan Bapa kami di sorga, sebab di tengah-tengah seluruh kehidupan kami, Tuhan Allah selalu menyertai dan memberkati kami anak-anak. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali dengan Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang dalam pelayanan rohani melalui Lentera Kehidupan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan hendak kami renungkan menjadi rempah kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sedia mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan baca ayat 1 dan 2 dan ayat 10 firman Tuhan. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dan dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 10, tapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Firman Tuhan demikian saudara-saudara dalam satu tema perenungan. Kesombongan sama dengan tidak mengakui Tuhan. Tentu Ibu Bapak Saudara-saudara, satu hal yang penting dalam hidup kita adalah bagaimana menampakkan kualitas kehidupan. Salah satunya adalah kita jauh dari kesombongan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang kita lakukan. Entah itu kita sadar ataupun kita tidak sadar, kita sering menampakkan kesombongan. Dan kita harus akui saudara-saudara, kesombongan itu adalah upaya di mana kita menonjolkan diri. Dan tentu Tuhan cemburu dengan itu. Karena itu mari kita melihat saudara-saudara apa yang sedang kita mempelajari dari firman Tuhan. Dalam bagian bacaan di 2 Samuel pasal 24, ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Kita melihat bagaimana tindakan Daud sebagai seorang pemimpin di dalam dia menikmati segala karya dan pengasihan. Dalam beberapa kitab saudara-saudara, bagaimana kemudian Daud dikuasai oleh kuasa setan, dikuasai oleh iblis. Sehingga ada kesan bagaimana ia sedang memberikan satu bagian penting dalam dirinya tentang penonjolan diri. Dan kalau kita lihat firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengatakan dalam ayat 10 betapa Daud menyesal tentang itu. Dan ia memohon. Namun satu bagian pertanyaan penting Ibu Bapak Saudara-saudara adalah bagian mana di mana Daud betul-betul menampakkan itu untuk kita belajar bersama. Kita tahu dalam kitab Bilangan saudara-saudara, pasal 1 ayat 2 dan ayat 26 ayat 2, Tuhan memerintahkan apa yang disebut dengan sensus penduduk.
Tentu dalam kitab Bilangan, sensus penduduk dimaksudkan untuk menghitung, mempersiapkan pasukan, menaklukkan tanah perjanjian. Tentu dalam bagian itu saudara-saudara kita melihat bagaimana kemudian kekuatan wajib militer. Namun bagian ini yang kita baca adalah negara dalam keadaan aman. Israel sudah memperluas perbatasannya dan kekuasaannya disegani oleh bangsa-bangsa. Dan menarik bagaimana kemudian Daud menghitung jumlah pasukan. Dan ternyata itu ibu bapak, saudara-saudara sidang jemaat. Dosa Daud adalah kesombongan dan ambisinya untuk menghitung jumlah penduduk Israel supaya dia bisa berbangga karena besarnya jumlah tentara. Ternyata satu kesalahan Daud, saudara-saudara, dalam situasi negara yang sudah tentu tidak ada hubungannya dengan sensus penduduk dalam kitab Bilangan. Bagaimana kemudian itu dimaksudkan untuk menaklukkan tanah perjanjian yang akan diberikan kepada mereka. Dalam kitab 2 Samuel 24. Sekali lagi bahwa dosa Daud itu nampak ketika ia menghitung. Apa yang terjadi di sana, saudara-saudara, bahwa bagaimana Daud lebih mengandalkan besarnya jumlah tentara yang dimilikinya, kekuatannya, pasukannya, dan pertahanannya untuk mau mengatakan bahwa Daud menaruh imannya pada besarnya pasukan, bukan pada kemampuan Allah untuk melindungi. Karena itu saudara-saudara, disitulah letak kesombongan. Bagaimana Daud dikuasai oleh iblis, lalu ia menghitung itu, dan motivasi di balik itu, saudara-saudara, adalah ia melihat jumlah yang besar. Saya tidak dapat pungkiri ibu bapak, saudara-saudara, di semua perjalanan kehidupan, terkadang-kadang kita melakukan dosa yang besar. Di saat kita menaruh perlindungan itu pada uang, di saat kita menaruh perlindungan itu pada harta kekayaan, di saat kita menaruh perlindungan itu pada diri kita manusia, bukan berarti Allah tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak. Tapi tidak secara penuh bahwa kita lebih mengandalkan. Tapi kita mau balik mengatakan, Tuhan memakai kesetiaan, Tuhan memakai apa yang kita miliki, dan ditutup bungkus dengan kuasanya untuk kemudian kita boleh berkarya. Dan yang lebih utama adalah kita mengedepankan. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa salah satu hal yang menjauhkan Daud dan tidak mengakui Allah adalah kesombongan. Tentu kita tidak mau di tempat itu untuk mau membawa Tuhan. Mari ibu bapak, saudara-saudara, kita betul-betul menyerahkan hidup dan kita tidak dikuasai kesombongan, supaya kemudian kita boleh menikmati kehadiran, bahwa sumber perlindungan kita satu-satunya Allah. Dengan situasi kita pun sumber perlindungan kita Allah. Roh Kudus memberkati dan menyertai ibu bapak, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala kita. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan boleh menyapa kami dengan lentera kehidupan. Dan biarlah apa yang boleh kami lakukan bersama-sama boleh berkenan kepadamu. Dan jaga kami, jauhkan kami dari kesombongan. Sebab kami belajar dari firman Tuhan, kesombongan itu sama dengan kami menjauhkan Tuhan. Kuasai kami di dalam kasih dan pimpinan-Mu kami. Memohon berkat. Hikmat Roh Kudus menyertai. Amin. Saudara-saudara, demikianlah lentera kehidupan edisi 29 September. Di akhir bulan ini, kita bersyukur bahwa kasih dan kemurahan Tuhan selalu bersama kita. Mari terus kita menopang seluruh kehidupan di dalam ini.
Sehingga di minggu yang akan datang, Tuhan boleh memberkati kita dan terlebih memperjumpakan kita melalui pelayanan dan cara kehidupan bersama dengan Gereja Teraja Jemaat Moria Samarinda. Salam dalam kasih Kristus, salam sehat, disiplinkanlah diri kita, sehingga kemudian kita percaya dengan itu perlindungan Tuhan hadir buat saya dan Ibu Bapak. Sampai jumpa Ibu Bapak dimanapun Anda berada. Kasih setia dan kuasa Roh Kudus melampaui akal kita memelihara